Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadratal Mukarramin yang kami hormati. Pertama, Sahibul Hajat Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro, wabil khusus Ketua Umum Kang Mas Ki Roni Sodewo beserta seluruh jajaran dan pengurus dan warga ageng Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro. Yang kami hormati Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo Sarjana Psikologi. Yang kami hormati Sahibul Bait yang selalu memfasilitasi kegiatan ini, dan kami pun didhawuhi untuk matur seperti ini juga pada tahun sebelumnya. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat. Yang kami hormati para sesepuh, para pinispuh, warga pahlawan. Yang kami hormati Danrem 072 Pamungkas dan atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap hadirin, tokoh-tokoh masyarakat dan para pemirsa, insya Allah nanti pagelaran wayang dengan tema Sang Kusuma Bangsa yang akan dibawakan oleh yang kami hormati juga Ki Catur Kuncoro beserta seluruh kru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, tetapi secara Jawa kita sudah masuk hari berikutnya, di mana fajar nanti adalah milad Pangeran Diponegoro yang ke-235. Lampahan beliau nanti akan dikisahkan melalui pakeliran oleh Ki Catur Kuncoro, dan sejak beliau ditangkap dengan khianat di Magelang pada bulan Maret 1830, tepatnya tanggal 2 Syawal ketika itu, di hari di mana beliau meniatkan datang untuk silaturahmi yang muda kepada yang tua, tanpa pengawalan dan tanpa membawa senjata ke Wisma Residen, tetapi Jenderal de Kock sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 5 tahun dan telah menguras kekayaan kerajaan Belanda. Salah satu data yang sering diungkap, Perang Diponegoro menghabiskan anggaran kira-kira 20 juta gulden. Untuk mengetahui gambaran 20 juta gulden itu, kita bisa membayangkan bahwa pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya, baik di Hindia Barat hingga ke Hindia Timur, itu per tahun hanya 2 juta gulden tahun itu. Jadi perang selama 5 tahun itu menghabiskan pendapatan selama 10 tahun. Dan ini menyebabkan kebangkrutan yang sangat parah, di mana untuk melemahkan perjuangan Pangeran Diponegoro yang dengan siasat gerilya harus digunakan stelsel benteng seperti yang ada dalam disertasi Profesor Saleh Asad Jamhari sepanjang 1827 sampai 1829 akhir. Itu kira-kira sudah dibangun 280 benteng membentang dari Banyumas sampai Kertosono. 280 benteng untuk menyekat-nyekat dan memutus rantai koordinasi maupun logistik dari pasukan Pangeran Diponegoro. Dan inilah yang membuat keadaan semakin sulit bagi beliau, dan seperti yang sudah kita ketahui berakhir dengan pengkhianatan di Magelang. Beliau dibawa ke Semarang, kemudian
dengan kapal yang membawa Gubernur Jenderal Johannes van den Bos untuk datang ke Jawa pada akhir Desember. Di bulan Maret itu beliau dibawa dari Semarang ke Batavia. Di Batavia beliau ditahan di gedung Dewan Kota yang hari ini kita kenal sebagai Museum Fathaillah di Jakarta. Di situ beliau meminta supaya bisa bertemu dengan Johannes van den Bos sebagai penanggung jawab tertinggi urusan sipil maupun militer di Hindia Belanda. Tetapi ternyata Van den Bos berada di Bogor dan dalam keadaan sakit yang semakin hari semakin tidak bisa membuatnya pergi kemanapun. Johannes van den Bos ditugasi oleh Raja Willem untuk menyelesaikan dua hal sekaligus. Satu, perang Diponegoro, dua, kebangkrutan Belanda. Maka Johannes van den Bos menginisiasi satu sistem penjajahan baru yang sangat kejam yang disebut sebagai kulturstelsel atau tanam paksa. Tadi kita sudah mendengar 20 juta gulden harus dikeluarkan pemerintah kerajaan Belanda untuk menyelesaikan perang Diponegoro. Dampaknya luar biasa mengerikan bagi keuangan pemerintahan kerajaan Belanda sehingga ada satu negara di Eropa yang sebenarnya berhutang kepada Pangeran Diponegoro. Nama negara itu adalah Belgia. Sebab kalau di Jawa Pangeran Diponegoro tidak mengobarkan perang Jawa, maka Belgia akan kesulitan untuk melepaskan diri dari penguasaan Belanda. Orang-orang di Belanda Selatan ini lebih banyak yang berbahasa Prancis, sehingga kemudian mereka memerdekakan diri dari kerajaan Belanda. Kemudian konsekuensi dari perang Diponegoro itu, kebangkrutan kerajaan Belanda dijawab dengan kulturstelsel oleh Johannes van den Bos, yaitu dengan memetakan lahan-lahan di Sumatera, di Jawa dan pulau-pulau besar yang lain untuk ditanami sesuai dengan iklim, curah hujan, ketinggian, sesuai dengan komoditas-komoditas yang nilainya sangat mahal di pasar dunia. Dalam 40 tahun pertama tanam paksa antara tahun 1830 sampai 1870, tercatat kerajaan Belanda mendapatkan pendapatan 850 juta gulden. 850 juta gulden dalam 40 tahun pertama tanam paksa, yang ini menjadikan kerajaan Belanda di tahun 1870 adalah negara dengan cadangan devisa terbesar di Eropa. Padahal dia negara kecil. Kekayaan yang luar biasa inilah yang kemudian memicu lahirnya kaum oposisi, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Nusantara, sehingga kerajaan Belanda bisa mendapatkan pendapatan setinggi itu. Awalnya dijawab, kalau kita sebagai distributor saja sekaya ini, tentu produsennya yaitu di Jawa lebih makmur. Tetapi ini adalah keterangan palsu, karena penderitaan penduduk Jawa dan Nusantara pada umumnya sangat luar biasa. Seperti kemudian ditulis dalam bentuk karya sastra oleh orang yang menggunakan nama samaran Multatuli atau De Westdekker aslinya, di mana kemudian dia menulis Max Havelaar menyoroti tanam paksa di daerah Lebak di Banten. Semakin kuat kaum oposisi, maka dituntut kepada pemerintahan Belanda ketika itu untuk melaksanakan politik etis, politik balas budi. Politik balas budi inilah yang kemudian membuat pemerintah jajahan diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit, meskipun aksesnya hanya terbatas untuk kaum bangsawan dan kelas tinggi. Tetapi ternyata kebijakan politik etis cukup untuk menjadi terbukanya pintu kesadaran nasional. Generasi-generasi para anak bangsawan yang belajar di sekolah-sekolah Belanda ini menjadi generasi kesadaran nasional. Mereka mendirikan Budi Utomo, sebagian bergabung dengan Sarekat Islam, sebagian bergabung dengan organisasi-organisasi pergerakan yang lain, sampai melahirkan kebangkitan nasional. Dari kebangkitan nasional menuju ke pergerakan kemerdekaan, dan dari pergerakan kemerdekaan menjadi proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itulah, sebagian sejarawan sepakat mengatakan betapapun Pangeran Diponegoro berperang di Jawa, tetapi dialah penendang bola salju kemerdekaan untuk
negara yang kita cintai, Indonesia Raya. Sesuai dengan alur tadi, perang di Ponorogo, Belanda bangkrut, tanam paksa, politik etis, kesadaran nasional, kebangkitan, sampai proklamasi. Tanpa mengecilkan peran para pahlawan yang lain yang sangat banyak, baik yang tertulis, yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah, atau bahkan nama-nama pahlawan yang tidak sempat tercatat, yang tidak dikenal, yang tidak pernah disebut namanya. Tentu ini merupakan sebuah kontribusi nyata Pangeran Diponegoro bagi kemerdekaan negara yang kita cintai, Indonesia. Sang pangeran sendiri setelah penahanan di Batavia selama 40 hari dikapalkan dengan kapal yang bernama Pollux ke Manado. Angin mati di perairan utara Jawa, terapung-apung, dan penyakit malaria yang sudah beliau derita sejak mengembara di hutan-hutan Bagian Barat yang membuat beliau sering mual, muntah, pucat, demam tinggi, kembali kambuh menyerang beliau. Terus dalam penderitaan yang sangat luar biasa sampai banyak pengawal dari serdadu-serdadu Belanda yang tewas dalam pelayaran itu, beliau melalui perairan Maluku menuju ke Manado. Di Manado beliau ditahan di Fort Amsterdam. Dan di Manado inilah atas dukungan seorang juru tulis yang disampaikan Profesor Peter Carey, kemungkinan besar adalah salah satu murid Kiai Mojo, tertulislah karya yang monumental yang diakui sebagai Memory of the World, ingatan dunia oleh UNESCO, yaitu Babat Diponegoro Manado antara tahun 1831 sampai 1834. Posisi Manado yang rawan, bentengnya kecil, kemudian serdadunya sedikit, sementara dia di perairan terbuka, di mana boleh jadi Inggris juga sangat berkepentingan untuk menganeksasinya, membuat Residen Peter Mat selalu mengusulkan kepada pemerintah di Batavia untuk memindahkan Diponegoro. Jangan di Manado, apalagi di Tondano ada Kiai Mojo, salah satu orang yang sangat beliau percaya dan hormati. Orang yang bahu-membahu bersama beliau dalam perjuangan. Yang kalau sampai mereka bertemu kembali, menyepakati satu dua hal, boleh jadi akan menjadi malapetaka besar. Maka Pangeran Diponegoro dipindahkan diam-diam menuju ke Makassar, sampai ditahan di Fort Rotterdam di Makassar. Dengan pembatasan yang lebih ketat, sehingga beliau beserta keluarganya, Raden Ayu Ratnaningsih dan putra-putranya berada dalam keadaan hidup yang sangat berat seperti yang disaksikan oleh seorang Pangeran Hendrik de Zeevaerder dari Belanda yang mengunjungi beliau tahun 1837. Selama kurun waktu sampai akhir hayatnya di tahun 1855, Pangeran Diponegoro hidup dalam pengasingan, hidup dalam keterbatasan, hidup dalam keserbasulitan yang tidak memadamkan semangat beliau untuk terus mewariskan nilai-nilai perjuangan. Dibuktikan diantaranya dengan penulisan naskah Serat Cariyosing Ratu ing Tanah Jawi untuk mendidik putra-putranya, juga sebuah kitab tentang penjabaran iman, Islam, dan ihsan untuk mendidik anak-anaknya. Beliau wafat dalam sunyi 8 Januari 1855, tetapi seperti yang menjadi hukum baja sejarah, orang-orang yang berjasa agung dan membawa kemanfaatan luas selalu dikenang. Jawa tidak pernah melupakan Pangeran Diponegoro. Nama beliau sebagai Sang Ratu Adil, Sang Heru Cokro, Sang Ratu Panetek Panotogomo terus hidup di hati rakyat Jawa sampai 1 abad berikutnya, ketika orang-orang melihat ada sosok Ratu Adil yang telah dinanti-nanti muncul kembali. Di antaranya pada pribadi yang utama yang dijuluki Belanda Raja Jawa tanpa mahkota, yakni H.O.S. Cokro Aminoto. Dengan syarikat Islamnya yang mendidik para bapak bangsa dari Soekarno dan banyak nama lain seperti Agus Salim, sampai juga tokoh-tokoh yang berbeda pemikiran dengan beliau seperti Muso, Darsono, Semaun, dan bahkan Kartosuwiryo.
Di sini warisan nilai perjuangan Pangeran Diponegoro terus hidup, sehingga kita akan menyaksikan gambar lukisan beliau selalu muncul. Dalam Muktamar Nahdlatul Ulama, background besar gambar Pangeran Diponegoro. Dalam Muktamar Muhammadiyah, gambar background besarnya adalah wajah Pangeran Diponegoro. Dalam pertemuan-pertemuan nasional, lukisan Pangeran Diponegoro selalu menghiasi. Sampai akhirnya pada 7 November 1973 beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hari ini kita mengenang beliau, mengenal beliau dengan kisah yang akan dibawakan oleh Ki Catur Kuncoro, dan mendoakan beliau mudah-mudahan kita menjadi para pewaris api nyala semangat beliau untuk terus memberikan sumbangsi terbaik bagi tanah tumpah darah kita, tanah air Indonesia, bangsa kita, bangsa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim. Thumma ila jami'i awliyaillah as-siddiqin wasyuhada wassalihin, para pahlawan bangsa Indonesia. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila jami'is syuhada, pahlawan nasional Indonesia dari dinasti Mataram dan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan wabil khusus Pangeran Diponegoro. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami malam hari ini berkumpul untuk memuji asma-Mu, memuji nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, nikmat-nikmat yang tidak dapat kami hitung, nikmat-nikmat yang tidak dapat kami hinggakan, nikmat-nikmat yang kami tak layak menerima, kami tidak pernah meminta tapi terus menerus Engkau curahkan kepada kami. Nikmat-nikmat yang sering alpa untuk kami sadari, nikmat-nikmat yang begitu besar berada di negeri kami tercinta Indonesia, menjadi sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan insya Allah adil dan makmur, menjadi orang-orang Indonesia yang bangga dengan perjuangan yang dia merasa bukan 350 tahun dijajah, tapi 350 tahun berjihad, 350 tahun berjuang melawan penjajahan. Dengan jasa leluhur kami, para pahlawan kami yang memberikan segala yang mereka miliki di tanah ini untuk membela tumpah darahnya, betul-betul menumpahkan darah di tanah dan air Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami membaca salawat, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada para ulama, para mujahid, para pejuang, kepada para pahlawan kami di negeri kami tercinta Indonesia. Mereka yang merasakan pahitnya penjajahan, yang bangkit bergerak, yang memberikan keringatnya,
yang memberikan darahnya, yang terluka, yang sakit, yang dikejar-kejar oleh penjajah, yang membela kedaulatannya, yang membela orang-orang lemahnya, yang terus tegak berdiri meneriakkan merdeka, meneriakkan takbir, meneriakkan senandung perjuangan, meskipun terluka, bahkan harus menyerahkan nyawanya di jalan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohonkan ampunan-Mu untuk yang kami cintai, kami hormati para pahlawan kami, wabil khusus yang kami peringati miladnya hari ini, Pangeran Diponegoro. Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang beliau, tapi kami menjadi saksi bahwa beliau telah memberikan segala yang beliau miliki. Beliau meninggalkan segala kenyamanannya sebagai seorang pangeran, meninggalkan puri yang asri, meninggalkan kemewahan, meninggalkan segala harta benda, meninggalkannya untuk berjuang, untuk berada di atas kudanya, untuk bergerak dari goa ke goa, untuk berjalan dari hutan ke hutan, untuk memakan hanya bahkan di akhir perjuangannya akar-akaran, buah-buahan hutan dalam keterbatasan. Dalam sakit dia tidak menyerah, dalam demam dia terus menggaungkan untuk istiqomah. Dalam segala kesulitannya, kekalahan yang dideritanya, luka-luka yang menghiasi tubuhnya, dia terus istiqomah sampai dia tahu bahwa menjadi seorang pejuang, menjadi seorang beriman adalah untuk tidak berlaku khianat, bahkan di saat dikhianati. Dia tahu dia bisa membunuh Jenderal de Kock hari itu, tapi dia tidak melakukannya demi kehormatannya sebagai seorang pejuang. Dia memasrahkan dirinya kepada takdir-Mu, memberikan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Lalu Engkau membawakan untuknya penyempurna dari semua perjuangannya. Penderitaan-penderitaan yang terus dia alami, meleburkan insya Allah semua dosa-dosanya, meninggikan derajatnya sampai ke derajat tinggi di sisi-Mu. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Karuniakan kekuatan kepada kami selanjutnya untuk mewarisi nilai-nilai yang telah Dia letakkan, untuk mengikuti teladan-teladan yang telah Dia terakan di dalam sejarah, untuk terus mengikuti nama harumnya dengan amal-amal bakti kami juga untuk bangsa dan negara. Ya Allah, kuatkan kami untuk memenuhi harapan para pahlawan, mereka yang telah memberikan semua yang dimiliki untuk negeri ini. Maka kami hanya dipinjami, maka kami hanya berada di dalam utang jasa, utang budi kepada mereka para pahlawan yang tidak dapat kami balas kepada mereka. Tetapi seharusnya kami berikan untuk bangsa ini sebagai teladan juga untuk anak cucu kami. Ya Allah, kuatkan kami untuk terus menjaga negeri yang kami cintai ini. Indonesia, tanah tumpah darah kami ini. Indonesia yang terus berada dalam cobaan-cobaan berat, tapi kami yakin kami tidak boleh lelah mencintai negeri ini, mencintai Indonesia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.